Enggak juga. Menurut gua membela diri sendiri kalau gua benar. Oh gitu. Iya. Kalau lu benar, otomatis orang lain salah dong. Nggak mungkin yang ini benar terus yang galau salah, yang benar juga. Ya dia salah dong. Harusnya dia salah dong. Gini. Ya, kembali lagi bersama gua Asep Sumantri di acara, bukan di acara ya, di channel YouTube BMN Official. Ditemani juga gua wanita hura-hura ya. Sebenarnya sih gua nggak mau ditemenin lu ya, tapi inilah bintang tamu gua dan tetap di main ngobam ya, ngobrol bareng Bapak. Mbak hura-hura. Sekarang nih dia nih ya, karirnya sebagai penyiar. Nah, kita pengen kupas tuntas nih. Gimana sih perjalanan hidup dia atau beberapa hal tentang dia sebenarnya yang nggak penting-penting banget juga sih ya, tapi ya pokoknya lu harus Gua boleh ngerokok nggak? Rokok Boleh. boleh dong. Rokok aja. Iya. Oke, kenalin dong nama lu siapa gitu kan. Oke guys, kenalin gue namanya Lutfi dan gue bisa dikenal sebagai wanita hura-hura. Kenapa? Why? Kenapa? Karena gue nggak suka sad girl, gue nggak suka sedih, gue nggak suka merenung. Gitu. Enggak, lu mendefinisikan lu sebagai cewek hura-hura atau wanita hura-hura itu emang kayak apa ya, kayak gimana sih, pengen dikata lu nggak sedih, lu nggak pengen dibilang gitu sama orang-orang? Emang orang-orang peduli gitu? Ya itu untuk kebahagiaan gue sendiri dong. Oh gitu. Jadi itu kayak semacam kalimat untuk memotivasi lu buat nggak sedih gitu. Iya lah. Karena menurut gue, jadi gue tuh pengen kayak orang lain tuh menilai kayak, Bebas ya. kok dia nggak pernah sedih. Oh gitu. Jadi orang-orang lu tuh panutan lah gitu. Iya, meskipun barbar juga ya panutan lah. Tapi Panutan pengen gue. dikata barbar banget gitu, nggak kayak Enggak sih, gue nggak bangga dikatain barbar gitu. Oh, gitu. Gue nggak bilang gue barbar. lu nggak malu gitu dibilang bocah ketinggalan gaul ya, telat gaul gitu, nggak apa gimana? Gue bisa tanya, gaul itu seperti apa? Ya gaul kayak gimana sih, orang gaul kayak barbar gitu. Gue termotivasi dari Nikita Mirzani ya. Oh gitu. Iya. Biar Dia- apa? Dia wanita hura-hura dan dia tuh kelihatan bener-bener seneng banget gitu dan Dia banyak duit jelas lu. ya gue juga banyak duit. Mana coba? Gak perlu Lu- gue set nih. Oh. ATM gue segini Oh gini. gitu. Gak perlu kan. Oke. Yang penting gue gak pernah ngemis-ngemis kayak orang gitu Oh, kan, gitu. banyak gaya kurang biaya. Gue gak pernah. Ini salah satu cewek yang termotivasi oleh Nikita Mirzani. Ya orang sih bebas ya mau termotivasi oleh siapa, tapi ya emang apa sih yang bener-bener lu tuh termotivasi kayak pola hidupnya tuh kayak gitu atau prinsip hidupnya apa gitu? Apa prinsipnya? Karena sebenarnya menurut gue itu kenapa gue bisa bilang gue wanita hura-hura, karena pertama gue kan tadi bilang gue termotivasi dari Nikita Mirzani. Nah kalau misalnya gue jelasin, dia tuh udah sering banget di penjara tapi dia tetap aja seneng, ya udahlah gitu kan. Terus yang pertama kenapa gue bilang wanita hura-hura tuh, itu bener-bener bikin gue semangat banget untuk nge-up diri gue. Tapi kan lu tahu kan dia di di entertain doang gitu di TV, senang. Tapi kita nggak tahu kehidupan aslinya. Ya yang namanya sedih boleh, semua orang bisa merasakan sedih, tapi sedih itu bisa diatur, lo posisi di mana. Gue juga pasti ngerasain sedih lah. Katanya Ya barbar. maksudnya gue nggak bilang barbar ya. Iya. Barbar itu bisa diartikan oleh semua orang beda-beda. Gue wanita hura-hura, maksudnya wanita hura-hura itu wanita yang bener-bener seneng banget gitu loh. Gue nggak kenal namanya sad girl, wanita sedih, nggak pernah juga. Oke, nggak pernah. Jadi Mbak Lulu ini seorang penyiar yang katanya wanita yang hura-hura, pokoknya dia nggak pernah sedih dalam kehidupannya. Bukan nggak pernah sedih, gue pernah sedih, cuman gue tahu posisi. Nggak mungkin dong gue lagi kayak gini tiba-tiba gue diputusin, nggak cocok, gue nggak suka liat kayak begituan. Gitu. Ya apa misalkan orang kayak gitu tuh salah? Orang yang sedih itu salah? Mau Enggak. kayak gue diputusin terus gue galau itu salah? Salah? Enggak, gue nggak pernah salahin ya. Mungkin Dan kan menurut lu diri lu bener ini? Nggak juga? menurut gue membela diri sendiri kalau gue benar. Oh gitu. Iya. Kalau lu bener, otomatis orang lain salah dong. Nggak mungkin yang ini bener terus yang galau salah, yang bener juga. Ya dia salah dong. Harusnya dia salah dong. Gini, gue ngerokok menurut lu bener nggak? Itu kebebasan lu dong. Gue bisa bilang nggak kalau lu salah, lu nggak ngerokok. Ya terserah lu mau bilang salah kayak mau enggak. Ya berarti terserah gue dong. Menurut gue itu nggak salah karena itu prinsip mereka. Oke ya udah, berarti mereka hidupnya karena cinta aja sad girl. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kita kayak gini nih, apa yang gue utamain? Karir. Kenapa? Karena bokap gue tuh pernah bilang kayak gini, simpan
kesedihanmu untuk nanti, karena sedih itu, karena ketika lo sedih ada banget yang lebih sedih dari lo, itu motivasi gue. Jadi bersyukurlah ya intinya. Iya, bersyukurlah. Bener banget, kita harus ambil apa ya, prinsip itu, bersyukur. Tapi kan gini teman-teman, sedih itu emang terbagi-bagi. Ada yang sedih ya emang karena mungkin ditinggal seseorang gitu, orang yang penting kayak Pasti, kalau itu pasti sedih ya. gitu kan. Dan ada yang jangan sedih kalau misalkan nggak perlu banget gitu, kayak sayang, ya, serius sayang banget. Air mata lo mahal, karena dibalik itu maskara gue 350.000. Nggak peduli. Eyelinernya cepet gocek bro. Oh gitu. Iya, ini blush on 75.000. Jadi Ini lipstick gua 500.000. oh gitu. Sayang banget kalau Tapi nangis. apa sih yang lu kan seorang wanita yang hura-hura, apa yang lu hasilkan selama ini, selama lu kayak gini, dengan lu ngerokok, dengan gaya lu selengean gitu kan, dengan lu bebas untuk berekspresi atau bebas mengungkapkan pendapat lu atau bebas bacot lah intinya, apa yang lu dapat dari itu semua? Coba gue pengen tahu. Apa sih prestasi apa yang lu dapat dari hal kayak gitu? Kalau untuk prestasi gue bisa dikatain gue wanita paling bahagia. Oh, wanita paling bahagia. Terus orang yang kayak lu itu kelihatannya bahagia nggak? Kalau prestasi kayak gini, setiap orang dari setiap kejelek, mungkin ya gue bisa dinilai oleh orang yang lagi nonton ini. Oh, ya menurut lo bagus kayak begitu. Ya menurut gue bagus lah. Ini hidup gue nggak ngerugiin lo. Dan ketika gue ngerokok, gue nggak minta duit dari lo. Jadi gue bisa dibilang wanita bebas tuh karena gue menghasilkan dari diri sendiri. Contohnya gue beli rokok, gue beli sendiri. Dari? Gue kerja. Gue bukan barbar ya, sorry. Gue hura-hura juga. Gue nyari duit sendiri. Gak pernah gue beli rokok mau minta duit dong. Gue beli handphone mau minta duit dong. Gue nggak bisa. Gue bukan penikmat harta orang tua. Oke, sekarang gini. Apa yang lo harapin? Perubahan apa yang lo harapin dari dalam diri? Ada nggak sih? Gue bakalan berubah. Ketika gue nemu cowok yang emang dia bisa ngerubah gue. Cowok? Jadi patokan lu cowok dong? Enggak. Tadi? Maksudnya merit, garis bawahi merit. Merit. Iya, karena ketika gue merit, gue nggak bisa kayak gini lagi dong. Nggak bisa, karena menurut gue keluarga itu penting, nomor 1. Nah, itu kan perubahan apa yang lo inginkan dalam hal mungkin ada yang lebih baik perlu lo koreksi. Perubahan apa sih yang pengen banget? Ternyata dengan lo kayak gini, lo tuh juga sebenarnya pengen kayak orang tuh, pengen kayak gini ya, kayak pengen kayak gitu. Ada nggak sih perubahan apa yang pengen lo banget tapi lo mungkin belum bisa mencapai itu, atau lo lagi nyaman-nyamannya di dalam posisinya? Perubahan apa yang lo pengen? Kayak gue pengen perubahan kayak oke lah, itu sebenarnya gue terlalu bersemangat untuk nge-push diri gue ya. Jadi gue tuh terlalu memegang erat, gue pengen bahagia terus gitu. Gue pengen jadi wanita kuat. Tapi sebenarnya melawan rasa. Oh gitu. Iya, emang orang kalau terlalu ambisi kayak gue kuat, tapi ya sebenarnya hati orang tuh nggak bisa dibohongin siapapun mereka gitu kan. Karena kan ya kita juga bukan nabi ya kan. Ya nabi juga pernah sedih. Ya kita cuma manusia biasa. Bohong banget kalau misalnya kita sialan lu, brengsek lu gitu kan. Otomatis apa semuanya mengalir, kayak otak, pikiran, hati kita kan. Iya. Ya kan jadi satu itu. Kita jadi kesel sama orang. Kita nggak bisa biasa aja. Mungkin mulut kita bisa tapi hati kita ya itu gimana ngelola kita biar kita nggak kelihatan bahwa kita tuh sebagai seorang yang pendendam. Kita kelihatan terus sebagai orang yang bahagia walaupun dalam keadaan mungkin ngerasa terpojok gitu, atau ngerasa orang yang disakiti, mungkin yang dikecewakan kayak gitu. Dan tadi kan perubahan apa tadi yang lo pengenin? Perubahan yang gue yang pengenin. Jadi ketika gue bisa jadi balance lah. Ketika lo harus sedih ya lo sedih. Ketika lo harus seneng ya lo bukan masalah sedih seneng ya, kalau itu kan sikap ya, pengambilan sikap. Jadi perubahan yang benar-benar buat lo ngabisin hidup lo kayak gini kan. Kalau hidup itu kan semakin bertambahnya usia, otomatis kita semakin dekat sama kematian dong ya, dan kita nggak lama lagi gitu. Nah itu perubahan apa atau persiapan apa yang lo siapin dalam proses ngabisin waktu masa hidup lo ini? Pengen perubahan apa gitu? Oke, kalau lu bahas tentang kematian, semua orang juga pasti itu berarti jatuhnya ke akhirat ya. Iya, emang kan kita emang udah patokan itu. Iya, kalau bisa lo nanya, lu pengen jadi apa, perubahan apa? Ya gue pengen jadi wanita solehah lah. Oke, gue pengen jadi wanita baik lah. Gue pengen berhijab lah, bercadar lah, semua kayak gitu lah. Gue pengen lah. Kalau lu nanya, lu ngerokok? Iya, emang kenapa? Lo wanita hura-hura? Iya, emang kenapa? Lo nanya, lo dapat prestasi apa dari kebebasan lo? Gue pernah dapat debat juara 1 di SMP. Karena dari kebebasan ini gue bisa mengekspresikan, gue sebenarnya
kita itu dapat pengalaman kalau misalnya bahasnya apa ya? Oke, di dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita tuh sebenarnya dapat pengalaman besar tuh di luar, kan di sini.